Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih pada halaman 15 ya, dari risalah yang berjudul Al-Kawakib An-Nayyirat bitakhrij wa syarah athar man kana minkum mustannan falyastanna biman mat. Barang siapa di antara kalian yang ingin mencontoh, maka hendaklah dia mencontoh kepada orang yang sudah wafat. Disebutkan pada keterangan yang sebelumnya, Syekh Khalid Ibn Qasim Ar-Radadi rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wujub luzumi manhajis salaf, tentang kewajiban berpegang menetapi manhajus salaf. Pada pertemuan tadi malam kita telah membaca satu hadis yang menunjukkan kewajiban berpegang dengan manhajus salaf, yaitu hadis dari sahabat Imran ibn al-Husain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, khairun nasi qarni tsumma alladhina yalunahum tsumma alladhina yalunahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik umat manusia adalah orang yang berada pada kurunku, pada generasiku. Kemudian yang setelah mereka yaitu generasi tabi'un. Kemudian yang setelah mereka lagi yaitu atba'ut tabi'in. Ini dikenal dengan al-qurun ats-tsalatsa al-mufaddalah. 3 generasi yang teristimewa, yaitu generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'ut tabi'in. Kemudian ada faedah yang disebutkan, dinukilkan oleh Syekh Khalid Ibn Qasim Ar-Radadi. Beliau menukil dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Beliau mengatakan, bal yajibu taqdimuhum ala man ba'dahum fi kulli babin min abwabil khair. Bahkan wajib mengedepankan, mendahulukan para sahabat terhadap orang-orang yang datang setelahnya pada setiap bab dari bab-bab kebaikan, mau bab ilmu, bab amal, bab akidah, bab pemahaman, seluruh bab permasalahan-permasalahan, bahkan dalam urusan as-siyasah, dalam urusan perpolitikan Islam juga wajib mendahulukan pemahaman para sahabat ya. Prinsip yang benar, prinsip yang tepat, as-siyasah asy-syar'iyyah itu ada dalam Islam. Barang siapa yang memisahkan bainad daulah wad din ya, beda antara agama dan pemerintahan, itu juga pemahaman yang keliru dan menyimpang. Kemudian kita baca yang berikutnya, keterangan dari beliau, dalil yang berikutnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban luzum manhajis salaf. Beliau mengatakan, wa minha, dan di antara al-adillah, di antara dalil yang menunjukkan kewajiban berpegang teguh dengan manhajus salaf, yaitu manhajus sahabah.
qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil firqatin najiyah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al firqatun najiyah. Al firqah an najiyah, kelompok yang selamat. Ai najiyatun minan nar. Dikatakan najiyah, kelompok tersebut najiyatun minan nari yaumal qiyamah, ya, selamat dari neraka nanti di hari kiamat. Di negeri akhirat dia selamat dari neraka. Dikatakan najiyah, najiyatun minal bidai wad dhalal wasyirkiyat wal inhiraf. Dia selamat dari kebid'ahan, penyimpangan, kesyirikan, segala macam bentuk kesesatan-kesesatan yang ada di dunia. Itu makna al-firqah an-najiyah. Demikian yang kita dapatkan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya. Ketika disebutkan al-firqah an-najiyah, itu punya dua makna. Najiyatun fid dunya wa najiyatun fil akhirah. Ya, itu disebutkan faedah di kitab yang sebelumnya, ya, syarah karya Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, kun salafiyan alal jadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-firqah an-najiyah, yaitu apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Nah, ini Rasul menyebutkan umum, menggunakan ma, umum, mencakup bab akidah, bab mencakup bab muamalah, bab akhlak, bab ibadah, keyakinan dan yang semisalnya, itu mencakup pada lafaz ma ana alaihil yaum wa ashabi. Kemudian kata beliau, fakullu man arada ayyakuna minal firqatin najiyah lazimahu ayyarkab safinataha. Maka setiap orang yang ingin menjadi bagian dari al-firqah an-najiyah, lazimahu, keharusan dia apa? Ayyarkaba safinataha, yaitu dia mengendarai kapal al-firqah an-najiyah. Nah, ini lihat Syekh Khalid Ibn Qasim Ar-Radadi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan, kalau ingin menjadi kelompok al-firqah an-najiyah, al-firqah an-najiyah nama lain dari at-ta'ifah al-mansurah, nama lain dari ahlus sunnati wal jamaah, nama lain dari istilah as-salafiyun. Itu al-firqatun najiyah, musamman wahid, namanya sama, ya, yang dinamai sama, sifatnya sama, cuman beda nama saja. Tidak ada perbedaan antara al-firqah an-najiyah, antara at-ta'ifah al-mansurah, antara ahlus sunnah wal jamaah, as-salafiyun, itu semuanya sama. Nah, kata beliau, kalau ingin masuk ke kelompok tersebut, keharusannya adalah apa? Keharusannya adalah mengendarai kapal tersebut. Jadi al-firqatun najiyah punya safina, punya kapal, punya patokan, ruang lingkup. Kita baca, wa safinatun najah, dan safinatun najah, kapal keselamatan tadi, ma'ana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Kapal keselamatan adalah sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Lihat patokannya apa? Ma alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Minal ilmi, berupa ilmu. Wal i'tiqad, berupa i'tiqad, keyakinan. Wal amalis saleh, dan berupa amalus saleh. Lihat ya ikhwan, sering sekali Syekh Khalid Ibn Qasim Ar-Radadi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan al-ilm, al-ilm, al-ilm. Ketika menyebutkan manhajus salaf, beliau selalu menyebutkan al-ilmu. Dan di antara mazhabus salaf, manhajus salaf adalah al-ilmu.
Ini poin yang perlu dicamkan baik-baik bagi para penuntut ilmu. Bahwasannya di antara manhajus salaf adalah al-ihtimam bil ilmi syar'i. Punya perhatian terhadap ilmu syar'i. Kisah-kisah yang menunjukkan manhajus as-sahabah, ya. Prinsip sahabat punya perhatian yang besar terhadap ilmu itu banyak sekali. Mereka rihlah dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Itu semua menunjukkan apa? Ihtimamus sahabah bil ilmi. Mencatatnya mereka, menghafalnya mereka, hudur mereka di majelis Nabi SAW, itu menunjukkan ihtimam sahabat terhadap ilmu. Bahkan kisah yang ma'ruf dalam Sahih Bukhari, ada dua orang sahabat melakukan munawabah. Satunya belajar, satunya tidak. Yang belajar menyampaikan ke yang tidak belajar. Itu semua sudah ma'ruf di kalangan sahabat. Sehingga tidak akan mungkin seseorang bisa menempuh manhajus sahabat dalam bab al-ilm kalau belajarnya tidak ditekuni. Tidak bisa antum mengatakan ana salafi, ana sunni, tapi antum males belajar, ya, males belajar. Ana sudah belajar Ustaz, setahun sekali pas ada tablik akbar ana datang. Ana sudah belajar juga Ustaz, seminggu sekali. Kurang, ya. Semakin antum banyak belajar, maka kedekatan antum dengan manhajus salaf, manhajus sahabat itu semakin dekat. Jadi belajar itu butuh waktu, proses setiap hari, ya, rutinitas. Minimal lah sehari itu sekali, minimal. Sebenarnya kalau untuk di Palembang ini tinggal antum mau apa tidak. Nggak usah antum jauh-jauh mau taklim di sini. Antum mau kitab apa? Nggak bisa anak malam Ustaz, anak bisanya pagi. Kalau antum ingin menempati manhajus salaf, yang pertama harus al-ilm. Wal i'tiqad, keyakinan. Wal amal saleh, keyakinan akidah sesuai dengan akidah sahabat. Amal salehnya dia sesuai dengan amal saleh sahabat. Wa may yarghab anha faqad safaha nafsah. Barang siapa yang benci dari manhajus salaf, raghiba anha, itu maknanya benci. Kalau raghiba fi artinya suka. Faham jelas? Faqad saffaha nafsah, berarti dia telah membuat bodoh dirinya sendiri. Wa rama ghaira sabilihim, dan dia telah mencari selain jalannya para sahabat. Nah, jelas ya ikhwan? Siapa yang benci terhadap ilmu, benci terhadap al-i'tiqad, benci terhadap al-amalus saleh, berarti telah membuat dirinya bodoh. Berarti telah mencari selain jalannya para sahabat. Ilmu kalam, ilmu falsafah, apakah ilmu yang ada di kalangan sahabat? Tidak ada ikhwan. Itu sama sekali tidak ada. Ya. Membuat bingung ilmu falsafah. Muter. Ya. Filosofi manasik haji. Ya. Itu pelajaran kemarin itu. Filosofi manasik haji. Badal sholat isya sampai jam 10 malam. Penjelasan filosofi manasik haji. Di antaranya yang masih ana ingat, bahwasannya tawaf itu adalah bentuk kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat orang yang tawaf, teratur dia. Maknanya ketika kita dekat kepada Allah, maka hidup kita akan teratur. Sebenarnya seperti ini tidak usah terlalu bertele-tele ya, karena itu semua sudah ada dalilnya. Lihat, semakin dekat kita ke Ka'bah, semakin afdol. Ya, yang betul, semakin afdol. Maksudnya semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin afdol.
Sa'i baina Safa wal Marwah itu adalah simbol perjuangan. Berasal dari kata sa'a yas'a, berjuang. Hidup itu butuh perjuangan. Itu filosofnya. Ihram dari miqat, bahwasanya hidup itu punya start. Ya, dan berakhir dengan tahallul. Berarti hidup itu ada puncaknya, kelamuan. Ya enggak? Itulah ilmu filosof. Ada dalil? Ya, kayak gitu, mikir. Ya. Contoh ilmu filosof. Ya. Fasahaba afqahul ummah. Ya. Sahabat adalah umat yang paling faqih. Paling faqih. Berarti paling berilmu ya. Wa abarruhum quluban, dan yang paling baik hatinya. Wa a'maquhum ilman, dan yang paling dalam ilmunya. Itu sahabat. Sahabat paling faqih, paling baik hatinya, paling dalam ilmunya. Wa aqalluhum takallufan, dan paling sedikit takallufnya. Wa asahhuhum qusudan, dan yang paling benar, paling sahih niatnya. Wa akmaluhum fitratan, sahabat paling sempurna fitrahnya. Wa atammuhum idrakan, dan yang paling lengkap cara menyerap, cara memahaminya. Wa asfahum adhanan, dan yang paling bersih pikirannya tadi. Syahadu at-tanzil, mereka para sahabat telah menyaksikan turunnya ayat tersebut. Wa arafu at-ta'wil, mereka sahabat tahu tafsirnya. Wa fahimu maqasidar rasul, dan mereka faham maqasid, tujuan-tujuan Rasul. Yang ini mirip ya ikhwan yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras dalam Syarah Al-Aqidah Wasithiyah. Demikianlah sahabat, ngerti takwil, ngerti turunnya di mana, mereka faham apa maksud Rasul tersebut. Walaisa man sami'a wa alima wa ra'a halal mutakallim kaman kana ghaiban lam yarah walam yasma' aw sami'a wa alima biwasitati aw wasa'it katsirah. Nah, ini poinnya ikhwan. Faedah kata Syekh Khalid Ibn Qasim Ar-Radadi, walaisa man sami'a wa alima wa ra'a, tidak sama antara orang yang mendengar, orang yang punya ilmu, orang yang melihat, halal mutakallim, melihat kondisi orang yang berbicara. Tidak sama seperti orang yang ghaiban lam yara, orang yang tidak ada, tidak melihat. Walam yasma, tidak mendengar. Au sami'a, ataupun kalaupun dia mendengar, wa alima, dan dia tahu, biwasitotin au biwasa'it katsira, itu pun dengan perantara yang sangat banyak. Jelas? Antum duduk di majelis ini, hadir di majelis ini, sama tidak dengan orang yang dengar audio? Tidak kan sama. Ya ikhwan, makanya Nabi bilang sama antum, sering-sering antum hadir di majelis. Boleh tidak dengar audio, rekaman, kajian online, itu boleh, tapi berkahnya itu dikit, itu cuman bekal tambahan. Intinya di majelis. Antum kalau tidak ada majelis, antum mau belajar dengan orang yang berilmu sekalipun, anggap orang yang paling berilmu ya di zaman sekarang, dengan seorang syekh via online, dia orang yang paling berilmu, tapi antum tidak punya majelis langsung dengan guru, itu keberkahannya beda ya. Antum punya guru, gurunya antum bukanlah seorang yang dianggap sebagai ulama, tapi antum hadir di majelisnya, itu keberkahannya tidak bisa disamakan. Nah, itu berkahnya majelis ilmu. Yang sangat kita sayangkan, sebagian ikhwan kita, sebagian teman-teman kita kadang mencukupkan dengan kajian online, Zoom ya, dengar kajian-kajian online, live dan streaming dan yang lainnya, tapi tidak hadir di majelis ilmu.
walaupun durus yang dia ikuti adalah durus silsilah taksiliyah, namun kekuatan berkahnya tadi dan nempelnya tidak akan sama. Ya, sepakannya itu tidak akan bisa tepat. Kalau ibarat main bola tuh, ya tendangan itu ya nendang, tapi tidak bisa ngegulkan dengan baik. Nah, seperti itulah gambarannya tadi. Ya. Itu keberkahan tidak bisa ditandingi. Keberkahan majelis ilmu. Nah, di sini para sahabat langsung mendengar, melihat, tahu kondisi Rasul, bagaimana beliau ketika menyampaikan. Bahkan mereka melihat langsung, wa kana muttaqian. Dulu Rasul ittika, fajalasa, lalu beliau duduk. Dulu Rasul berdiri, Rasul begini. Mereka menjelaskan, fa akhadha bimankibi, Rasul megang pundakku. Akhadha biyadi, Rasul megang tanganku. Mereka diceritakan oleh para sahabat, menyaksikan langsung. Mereka melihat Rasul alaihi salatu wassalam ihmar wajhuhu wa ala sautuhu. Rasul memerah wajahnya, suaranya meninggi ka'annahu munziru jaishin. Mereka melihat langsung Rasul ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Berbagai macam yang mereka saksikan dari Rasul, itulah bentuk keberkahan yang ada. Makanya kita mau rehlah nuntut ilmu depan masyayikh itu seperti itu, ikhwan. Ya. Dan itu menambah ilmu maklumat. Ya. Sejarah dalam hidupnya antum. Adapun antum dengarkan audio yang rekaman-rekaman kita ini di Darul Hadis itu berfaedah. Tapi tetap antum upayakan ada majelis ilmu, antum duduk di majelis tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Laisal khabar kal muayanah. Khabar itu tidak sama dengan orang yang langsung melihat. Orang yang cuma sekedar khabar tidak menutup kemungkinan salah, keliru. Ya. Kayak ada khabar yang pernah Anda sampaikan ke antum, ada orang mengatakan itu di Darul Hadis santri-santri yang tidak ada bayaran itu banyak dikeluarkan. Itu khabar. Ya. Anda bilang ini kadzib, dusta. Ya. Khabar. Sebutkan nama, siapa santrinya? Hah? Siapa santrinya? Wendy. Oh. Siapa lagi? Azam. Oh. Siapa lagi? Yang balik ke Tegal Binangun. Itu orang-orang yang rutin. Ya. Bahkan orang yang kadang ngasih lebih. Ya. Nah, itu tadi, itu kadzib, dusta. Cuman khobar. Makanya khobar perlu diteliti. Ya. Beda dengan orang yang lihat langsung. Oh, ada si fulan, ada si A, si B, si C. Itu penting antum menyaksikan langsung. Beda dengan orang yang cuma sekedar khobar. Wa alaihi, maka atas dasar ini farruju' ila ma kana alaihi sahaba minad din wal ilm muta'ayyinun qat'an ala man jaa ba'dahu mimman lam yushrikhum fi tilkal fadilah fadilatus suhbah. Maka atas dasar ini farruju' kembali ila ma kana alaihi sahabah, kembali kepada sesuatu yang dulu para sahabat berada di atasnya. Apa itu? Minad din, berupa agama. Wal ilm, berupa ilmu. Lihat, Syekh nekankan lagi, kembali kepada sahabat dalam bab ilmu. Muta'ayyinun, hukumnya muta'ayyin, wajib ain, itu maksud muta'ayyin. Qat'an, secara qat'i. Nah, rujuk kepada para sahabat fi babil ilm, pada bab ilmu muta'ayyinun, hukumnya wajib alaman ba'dahu, alaman ja'a ba'dahum, terhadap orang yang datang setelah para sahabat, itu hukumnya wajib. Mimman lam yushrikhum, atau mimman lam yashrakhum fi tilkal fadilah fadilatus suhbah, dari kalangan orang-orang yang tidak bersyirikat dengan sahabat dalam keutamaan sahabat, ya, keutamaan suhbah bersama Nabi SAW. Wa alaihi,
Maka atas dasar ini pula, fa inna ahlas sunnati wal hadith al-mushtaghilin bi ilmi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ahlus sunnah dan ahlul hadith al-mushtaghilin, yang sibuk dengan ilmu Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Yang sibuk dengan hadis, wa ilm bitanatihi min ashabihi wa hawarihi, dan sibuk dengan ilmu sahabat. Hum a'lamun nas bihadzal mawruth. Mereka ahlul hadis, ahlus sunnati wal jamaah adalah umat manusia yang paling berilmu terhadap warisan ini tadi. Jelas? Sehingga as-salafiyun layak dikatakan mereka adalah orang-orang yang paling berilmu. Ahlus sunnati wal jamaah, at-taifah al-mansurah, adalah seorang yang layak dikatakan orang yang paling berilmu terhadap warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, sibuk dengan ilmu sahabat. Difahami? Nah, kadang ya ikhwan ya, ana masih menjumpai di sebagian ikhwan, kadang karena kurangnya ilmu, ada perkara yang dibenarkan di kalangan para ulama, dibenarkan, la wajhun, tapi karena kurang ilmu kadang kita nunkir alaihi, kita mengingkari ya, bisyiddah, dengan keras. Kadang itu ada sisinya ya, dibenarkan, ada hujjah, ada dalil, lahu qaul wal khilaf mu'tabar, khilaf dalam masalah ini mu'tabar. Karena kurangnya ilmu kadang kita tasyaddud dalam suatu permasalahan tersebut. Fatakunu ahwaluhum fid diyanah ilman wa fahman wa amalan wa i'tiqadan laha saqluha, sehingga kondisi mereka, kondisi ahlus sunnati wal jamaah, ahlul hadis, fiddianah, dalam urusan beragama, baik secara ilmu, pemahamannya, amalannya, i'tiqadnya, laha saqluha, punya nilai bobot. Difahami? Laha saqluha, punya bobot, punya nilai berat. Difahami? Jadi bukan kosongan, bukan nol putul dalam beribadah, dalam berilmu, dalam berkeyakinan, bukan, tapi laha saqluha, kata beliau, punya bobot. Wa'tibaruha fi fahmi muradillahi wa rasulihi, ya. Dan sehingga dia bisa meninjau, menjadikan patokan, memandang agamanya tadi sesuai dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu ahlul hadis, ahlus sunnah, tatkala mereka sibuk dengan ilmu. Sehingga ahlus sunnah itu sibuknya dengan ilmu ya ikhwan. Ini ahlus sunnah salafiyun sibuk, mau 01, 02, 03, itu aja yang dibicarakan. Nyoblos tak nyoblos, nyoblos tak nyoblos, mau nyoblos nyoblos, enggak, selesai, titik. Negara memberikan hak milih, ya, yang mau nyoblos silakan nyoblos, yang enggak, sudah sibuk belajar. Ini enggak, sibuk itu saja, ya, yang mana yang mau dipilih, 1, 2, 1, 2, 1, 2, nanti pilih 1, ternyata 1 jalan setahun, sama saja, dicela, ya, kecewa. Ada salah seorang ikhwan, al-qissah waqi'ah, kisah nyata, ya. Jadi dia kerja di suatu perusahaan tahun 2019, kerja di suatu perusahaan, kampanye lah, istilahnya kampanye kalangan ikhwan, kan ada istilah kampanye juga ya. 02, yang dulu 02 sekarang 02 juga ya, dokter Fikih.
02 yang dulu maksudnya, bukan sekarang. Ya enggak? Ya, 02. Dulu kan 02. 02. Ada satu ikhwan yang dia enggak mau, pokoknya saya enggak nyoblos. Golput katanya dia. Pas datang waktu pemilihan, ya, di tempat kerja tersebut, dia tidak dapat jatah untuk nyoblos karena belum bawa berkas dari kampung domisili, sehingga tidak bisa nyoblos. Kecewa, ya enggak? Kampanye dia tadi tidak bisa dia ungkapkan, ya, di hari H. Kata ikhwan itu, nah Mang, ini sama-sama ikhwan, yang cerita ini pelaku langsung sama anak. Nah Mang, kalau aku dari kemarin tidak kampanye, aku tidak nyoblos, kamu kecewa antum. Lah capek-capek 02 nyoblos juga tidak, katanya tadi. Cambak cemberut dia, nak marah. Nah itulah, ya sudah, kalau mau nyoblos selesai, sibuk dengan ilmu. Yang enggak, yang nyoblos tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang enggak nyoblos tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Ya, kalau antum bertanya dengan anak, Ustaz nyoblos enggak? Anak ulangi sekali lagi. Ya, anak enggak nyoblos, enggak milih. Kenapa Ustaz? Haram pemilu, nyoblos haram, intikhabat haram. Kenapa seperti itu? Karena ada sebagian para ulama yang menyatakan haram. Ya. Tapi Ustaz, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Kalaupun khilafnya tadi benar, dan memang khilaf yang mu'tabar, ya, maka al-khuruj minal khilaf aula, keluar dari khilaf lebih utama. Difahami? Ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. Berarti anak ihtiyat, hati-hati, keluar. Ya mana? Nah itu tadi. Tapi antum tetap berada di negara demokrasi. Antum tidak bisa keluar dari negara demokrasi. Ya, Nabi SAW mengatakan, wa in ta'ammaru alaikum abdun habashi, meskipun yang memimpin kalian seorang budak tidak layak menjadi pemimpin. Tatkala jadi pemimpin, kata Rasul, tetap kalian isma'u wa ati'u, dengarkan, taati. Selesai, titik. Kami tidak mencela 01, tidak mencela 02, tidak mencela 03. Kami tetap sibuk dengan ilmu. Selesai permasalahan. Ya. Ngapain sibuk-sibuk? Kemudian kata beliau, walihada kana al-akhdhu bil fatawa as-sahabiyyah wal atharis as-salafiyyah aula min ara'il mutaakhirin wa fatawihim. Oleh karena inilah, atas dasar ini, mengambil fatwa sahabat wal athar as-salafiyah dan athar-athar salaf jauh lebih utama, lebih baik dibandingkan pendapat-pendapat orang yang datang belakangan dan fatwa orang-orang yang datang belakangan. Jelas ya ikhwan? Semakna dengan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Mengambil fatwa as-sahabiyah wal athar as-salafiyah itu aula, afdal, khair min ara'il mutaakhirin wa fatawihim, dibandingkan pendapat orang-orang yang datang-datang belakangan dan fatwa-fatwa mereka. Wa anna aqrabaha ila shawab bihasabi qurbi ahliha min asrin nubuwah, dan bahwasannya kedekatan fatwa-fatwa dan athar-athar sahabat tersebut itu lebih mendekati kepada as-shawab, kebenaran, sesuai dengan kadar dekatnya dia dengan masa kenabian. Ya ikhwan, semakin dekat orang itu dengan masa kenabian, maka semakin lebih akrab ilal haq, lebih shawab. Difahami? Semakin jauh maka semakin jauh pula. Demikian juga kaidah dalam menuntut ilmu.
semakin antum menuntut ilmu dengan sumbernya tadi, maka semakin akrab, semakin bagus, semakin kuat ilmunya antum, semakin jauh pula. Difahami? Nah itulah antum malas belajar, malas rihlah. Belajar sebentar, tidak mau lagi belajar, nah itu rugi. Fakullama kana al-ahdu bir rasul aqrab kana as-shawab fihi aglab. Maka tatkala masanya lebih dekat kepada Rasul, sehingga konsekuensinya as-shawab fihi aglab, kebenaran itu lebih mendominasi. Jelas? Wa hadzal hukmu bihasabil jinsi la bihasabi kulli fardin min afradil masail. Ini hukum sesuai dengan jenisnya, bukan sesuai dengan masing-masing person permasalahan. Jelas ya ikhwan? Secara global ya, ilmu as-sahabah itu aula wa afdol. Namun mungkin ya dari sisi afrod, fardun minal afrod, dari poin-poin tertentu, orang yang datang setelah sahabat itu memungkinkan lebih afdol, memungkinkan ya. Contoh dalam bab masa, ilmu di zaman Abu Bakar lebih afdol tidak dibandingkan zaman Utsman? Lebih afdol. Iya. Sepakat kita? Sepakat. Dalam bab penulisan Al-Quran, mana yang lebih afdol? Zaman Utsman ataukah zamannya Abu Bakar dan Umar? Zaman Utsman ibnu Affan. Jelas? Jadi afrad al-masail. Fa'asrut tabi'in wa in kana afdala min asri tabi'ihim, masa tabi'in meskipun dikatakan lebih afdol dibandingkan masa orang yang sebelahnya, yaitu tabi'ut tabi'in, fa inna ma dzalika bihasabil jinsi, maka yang demikian itu dinilai dari sisi jenis, la bihasabi kulli syakhsin, bukan dinilai dari sisi setiap person, setiap orangnya. Wa hakadha shawabu fi aqwalihim wa fatawihim, demikian yang benar pada akwal-akwal mereka dan fatwa-fatwa mereka. Fattafawut baina ulumil mutaqaddimin wa ulumil mutaakhirin kattafawut alladhi bainahum fil fadli wad din. Nah lihat, at-tafawut, perbedaan antara ilmu mutaqaddimin dengan ilmu mutaakhirin, perbedaannya seperti perbedaan antara mereka dalam bab keutamaan dan bab agama. Jelas? Sehingga perbedaan ilmu antara sahabat dan antara tabi'in itu perbedaan sama seperti perbedaan dari sisi keutamaan dan agamanya. Berarti apa? Dari sisi ilmu, as-sahabah afdal wa aula minat tabi'in. Ilmu sahabat lebih tinggi dibandingkan ilmu tabi'in. Difahami? Ilmunya Anas bin Malik dibandingkan dengan ilmu orang yang ada di zaman sekarang itu jauh. Ilmu Imam Ahmad dibandingkan ilmu Syekh Al-Albani sangat jauh. Sangat-sangat jauh. Ya. Walaupun memungkinkan kita katakan Al-Hafidh Ibnu Hajar ya lebih luas pengumpulannya dibandingkan ulama yang sebelumnya. Misalkan dibandingkan Imam Bukhari. Kenapa Al-Hafidh mungkin mengumpulkan sekian banyak? Atau Syekh Al-Albani lebih luas dibandingkan Al-Imam Al-Bukhari dari sisi pengumpulan riwayat. Tapi dari sisi ilmu
tidak akan bisa menandingi ilmu Al-Imam Al-Bukhari. Difahami? Memungkinkan Syekh Al-Albani, "Lau kana huwa fi hayatil Bukhari la dha'ifah." Kalau seandainya beliau di zaman Imam Bukhari, memungkinkan didhaifkan. Jelas ya ikhwan? Sehingga antum jangan gulu. Ya. Tidak boleh gulu terhadap para ulama yang ada di zaman sekarang. Ya. Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil itu muhaddithun, ahlul hadis. Tapi jauh mau dibandingkan dengan para ulama zaman dahulu. Misalkan di negeri Yaman ada Al-Imam Abdul Razak As-San'ani. Al-Imam Abdul Razak As-San'ani, beliau a'lam, lebih berilmu dibandingkan Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Ya. Tidak bisa kita katakan Syekh Muqbil lebih berilmu. Ya. Mungkin min nahiyah, misalkan penyebaran dakwah di zaman Syekh Muqbil lebih luas dibandingkan di zaman sebelumnya seperti zaman Asy-Syaukani, As-San'ani. Namun keilmuan itu tidak akan mungkin sama. Difahami? Nggak usah jauh-jauh, yang kita saksikan sendiri ya ikhwan. Orang yang belajar di Dammaj dulu sama orang yang belajar di belakangan di Fiyush, di Ma'bar, itu beda keilmuannya. Ya. Orang yang dulu di pondok pesantren saja itu beda. Dulu kita di pondok pesantren, qatrun nada itu biasa, lumrah, kitab pasaran. Sekarang anak-anak pondok pesantren, tanyakan, tanya, nggak usah qatrun nada lah, mutamimah. Ya dokter Vicky, susah, ya, nggak dapet. Kalau dulu biasa diajarkan buku-buku seperti itu contoh. Wa qad hatha ulama'ul ummah wa immatuha ala luzumi manhajis salaf was sayr fi rikabihim wa tarassama khutahum. Dan sungguh para ulama dan tokoh-tokoh dari kalangan umat ini telah menganjurkan untuk menetapi manhajus salaf wasir fi rikabihim, dan berjalan di jejak mereka. Wa tarassumi khutahum, dan berjalan di garis bekas injakan pijakan mereka. Wa akadu ala hadzal asli, dan mereka menekankan akan prinsip yang satu ini. Wa dandanu bihi katsiran, dan mereka sangat sering menggembor-gemborkan akan hal ini. Dan dana itu, makna dan dana secara bahasa, ngomong tapi suara itu tidak jelas, grumel. Itu namanya dandana. Ya kita bisa artikan menggembor-gemborkan anjuran motivasi seperti ini tadi. Fa inna min syi'ari ahli sunnati salafiyyin ahli hadithi wal athari kabiran an kabirin. Sesungguhnya termasuk syiar ahli sunnah as-salafiyyin ahlul hadith wal athar, kabiran an kabirin, ya, dari orang terdahulu kemudian orang yang setelahnya, dari senior kabiran an kabirin itu dari senior maksudnya. Bayanu manzilatis sahabah was salafis salih indahum, yaitu menjelaskan kedudukan para sahabat dan kedudukan salafus salih di sisi mereka. Nah itu prinsip ahlus sunnati wal jamaah, syiar ahlus sunnati wal jamaah, menjelaskan kedudukan sahabat, kedudukan para ulama, kedudukan salaf, keistimewaan mereka. Nah ini kewajiban kita ikhwan salafiyin, perlu kita menyampaikan kepada umat kedudukan sahabat, keistimewaan sahabat. Nah sekarang ini sudah mulai mengikis tidak? Mulai mengikis, bahkan di pengajian-pengajian, di pelajaran-pelajaran
mengikis tentang berkaitan dengan pembahasan sahabat ini tadi. Kadang pondok pesantren yang berbasis salafi, ya, katanya sunni, kadang kurang mengenalkan kepada thulabul ilm tentang fadailus sahabah, tentang keistimewaan sahabat. Hatta saru yadhkuruna dzalika fi jumlati aqaidihim, sampai-sampai mereka para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah menyebutkan akan hal tersebut. Dzalika ai manzilatus sahabah. Bahkan mereka para ulama menyebutkan kedudukan sahabat fi jumlati aqaidihim, pada bagian akidah-akidah mereka. Ada apa tidak? Ada, ikhwan. Ma'ruf, akidah wasitiyah, akidah salaf ashabil hadis, Syarh Sunnah Al-Barbahari, kitab-kitab mereka yang tebal-tebal pun demikian. Mudhirin mubayanatahum lil mutanaqqisina lahum, dalam rangka menampakkan perbedaan mereka terhadap orang-orang yang suka merendahkan sahabat. Nah, itu lagi, ya. Faedahnya kenapa para ulama menyebutkan keutamaan-keutamaan para sahabat di buku akidah mereka, dalam rangka menampakkan kalau mereka itu beda dengan orang-orang yang suka merendahkan sahabat. Wal ghalina fihim min firaqin wa tawaif ahlil ahwa'i wal bidah, serta dalam rangka menampakkan perbedaan juga terhadap orang-orang yang hulu terhadap para sahabat, dari kelompok-kelompok sekte-sekte ahlul ahwa'i wal bidah, karrafidah wal khawarij wal mu'tazilah wal jahmiyah, seperti rafidah, khawarij, mu'tazilah dan jahmiyah. Jelas? Qala al-Imam Ahmad, berkata al-Imam Ahmad, usul sunnah indana, usul sunnah di sisi kami adalah at-tamassuku bima alaihi ashabu Rasulillah SAW, berpegang teguh dengan apa yang dulu para sahabat berada di atasnya, wal iqtida'u bihim, mencontoh mereka. Mencontoh siapa? As-sahabah. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan. Itu prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Lihat di sini, Imam Ahmad mengatakan apa? Usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah, mencontoh mereka, meninggalkan kebid'ahan. Wa qala Umar ibnu Abdul Aziz, berkata Umar ibnu Abdul Aziz, sanna Rasulullah SAW wa wulatul amri min man ba'dahu as-sunanan. Rasulullah SAW dan wulatul amri setelah Rasul mencontohkan beberapa sunnah. Al-akhdhu biha tasdiqun li kitabillahi azza wa jalla wa istikmalun li ta'atihi. Mengambil sunnah tersebut adalah pembenaran terhadap Al-Quran dan penyempurnaan terhadap ketaatan kepada Allah. Wa quwwatun ala dinillah, serta kekuatan terhadap agama Allah. Laisa li ahadin taghyiruha, tidak berhak bagi seseorang untuk mengubah-ubahnya, wala tabdiluha, mengotak-atiknya, wala nazar fi ra'yi man khalafaha, dan juga tidak berhak bagi seseorang untuk menjadikan timbangan pada pendapat orang yang menyelisihinya. Maksudnya apa? Tidak boleh dikaji-kaji lagi terhadap pendapat orang yang menyelisihinya. Yang menyelisih sunnah tersebut tinggalkan. Ya, gitu prinsipnya. Faman yaqtada bima sannau atau bima sannu ihtada. Barang siapa yang mencontoh dengan apa yang mereka contohkan, ihtada, dia akan mendapatkan petunjuk. Wa man istabsara bima basara, atau wa man istabsara biha basara, siapa yang menjadikannya sebagai
bahan basirah, maka dia akan punya basirah. Wa man khalafaha wattaba'a ghaira sabilil mu'minin wallahu Allahu azza wa jalla ma tawalla. Barang siapa yang menyelisih sunnah tersebut dan mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, maka Allah akan biarkan dia berpaling sesuai dengan apa yang dia inginkan berpaling. Wa aslaha jahannam wa sa'at masira, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, yang mana jahanam tersebut adalah seburuk-buruk tempat kembali. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ba'da an awrada hadzal kalam an Umar ibni Abdul Aziz, Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ya, keterangan setelah beliau membawakan asar dari Umar bin Abdul Aziz ini tadi. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, kana Malik ibnu Anas wa ghairuhu minal a'immah yastahsinunahu wa yuhadditsuna bihi daiman. Ya. Dulu Malik ibnu Anas, siapa? Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan yang selainnya dari kalangan para ulama menganggap bagus asar Umar bin Abdul Aziz ini tadi, wa yuhadditsuna bihi daiman, dan senantiasa beliau sampaikan. Difahami? Maksudnya Anas bin Malik betul-betul menganggap ya, asar dari Umar bin Abdul Aziz tadi anjuran untuk berpegang dengan sahabat, mengambil ilmu dari sahabat, mengikuti jejak mereka, itu senantiasa disampaikan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Wallahu taala alam bissawab. Ikhwan, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya, karena yang lain mungkin mau sarapan. Insyaallah kalau tidak ada halangan dilanjutkan pada pertemuan malam ini ba'dal maghrib insyaallah taala. Ya. Naktafi bihadzal qadar.